Apa yang buat Mbak sedih? Ya, saya sedih karena saya habis dipecat sih, Mas. Mbaknya udah punya apa itu? Buah hati. Udah punya kan Mbak? Saya nggak punya buah hati sih, Mas. Cuman alhamdulillah saya udah punya anak 5 lagi. Bentar, kata Mbak tadi gak punya anak. Iya, saya emang nggak punya anak. Tapi kalau buah hati saya ada 5 lagi. Mbak setan. Bentar, jadi yang benar itu Mbak punya 5 anak atau 5 buah hati? Ya, tergantung pertanyaannya. Kalau Mas nanya saya punya anak atau enggak, saya jawab enggak. Saya jawab adanya saya cuma punya 5 buah hati. Tapi kalau Mas nanya saya punya buah hati atau enggak, saya jawab enggak ada buah hati, adanya anak 5. Jadi pertanyaannya Mbak punya anak atau enggak? Enggak, Mas, adanya buah hati 5. Buah hati, palak mula buah hati. Jadi yang benar yang mana, Mbakku yang tersayang? Ya, saya punyanya 5 anak sih. Nah gitu kayak jawabnya dari tadi. Ya, saya punya 5 anak. Kalau Mas nanya punya buah hati atau enggak, kalau Mas nanya punya anak atau enggak, ya saya jawab punya buah hati 5. Pak, ini saya punya nama polisi banyak loh, Mbak. Oh iya, sabarlah kau tuh. Sabar, be. Sama wong cak itu. Udahlah, sekarang ke pertanyaan berikutnya. Ya udah nih ya, Mbak. Ini pertanyaan kedua. Laki Mbak masih ada? Udah nggak ada sih, Mas. Tapi alhamdulillah saya masih ada suami sih. Mbak, saya udah coba sabar nih, Mbak. Tapi kayaknya saya nelpon polisi sekarang deh, Mbak. Sabar ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, Mbak. Jangan pancing emosi saya ya, Mbak. Mbak anak keberapa? Anak ketiga sih, Mas. Dari berapa bersaudara? Dari 4 bersaudara. Yang paling tua siapa, Pak? Saya. Capek gua. Apa? Ngutang? Enak aja lu mau ngutang. Lu mau bayar pakai apa? Bapak lu sudah di kuburan. Emak lu sakit-sakitan sudah mau masuk kuburan. Pak, Andi mau ngomong, Pak. Ngomong apaan? Pak, kata Bapak kemarin kan Andi bisa sukses karena orang dalam. Iya, emang kenapa? Lah, Pak, kata si Ani kemarin dia sukses karena jadi nakal di sekolah, Pak. Maksud kamu nakal dulu baru sukses? Ya Pak, aku pengen jadi nakal biar aku juga bisa jadi sukses. Oh, kamu mau jadi nakal ya? Ayo ikut Bapak. Hal-hal yang perlu kau lakukan untuk menjadi nakal. Pertama, siapkan tas lalu isi dengan 1 buku tulis dan 1 alat tulis saja. Loh Pak, kok gak bawa buku pelajaran Pak? Udah, simak aja, katanya mau jadi nakal kan biar sukses. Nah, setelah mengisi 1 tas dengan 1 buku tulis dan 1 alat tulis, kau pergi ke sekolah dan tidak perlu membawa bekal. Lah, kok gak bawa bekal Pak? Nanti lapar loh Pak, lapar mati nanti. Berisik amat nih anak gendeng, mau diajarin gak sih? Mau Pak, makanya dengerin anak P. Nah, setelah itu kau pergilah ke sekolah. Biasanya setiap pelajaran pagi dimulai, guru akan memberikan tugas. Tapi karena berhubung kita cuma membawa 1 buku tulis dan 1 alat tulis, kau harus, ya benar, kau akan memalak temanmu untuk memberikan jawaban dari tugasnya. Jika temanmu tidak memberikan jawaban dari tugasnya, maka kau akan lakukan langkah yang sama sampai tiba waktu istirahat. Saat istirahat, kau harus memalak temanmu untuk memberikan bekalnya kepadamu. Lalu kau makanlah sepuas-puasnya. Sekarang tiba saat pelajaran matematika. Semua orang pasti akan sangat kesulitan dalam matematika kecuali 1 orang. Orang itu disebut orang yang sangat pintar karena rankingnya selalu 1 dan nilai ujian dan tugasnya selalu 100. Ya, kau harus memalaknya untuk mengerjakan tugasmu. Kalau tidak, kau akan skip ke waktu pulang. Nah, saat pulang, sebagian kecil temanmu ada sudah pulang dan ada juga yang belum. Entah mereka belum jemput atau mereka yang tidak punya orang tua. Nah, lalu kau ajaklah temanmu untuk berkelahi dan pastikan di awal kau sudah membawa senjata seperti pisau, AK-47, mercon atau apalah, terserah kau. Lakukan serangan fisik pada temanmu dan temanmu akan membalasmu dengan serangan fisik juga, lalu kau balas lagi dengan main senjata. Setelah kau menyerang temanmu dengan senjata, lalu kau pulang. Tapi ada satu hal yang kau tahu, bahwa di setiap sekolah pasti ada yang namanya anak dakjal. Biasanya anak dakjal di sekolah itu biasanya berpengalaman dalam cepu ke guru. Entah dia anak pintar, anak kesayangan guru, atau bahkan anak kepala sekolah. Lalu saat kau pulang dan mengecek HP-mu, kau menerima surat cinta dari guru BK. Dan surat cinta itu memintamu untuk datang ke BK besok. Biasanya di sekolah selalu ada sistem poin, tergantung apa yang dilakukan oleh anak murid tersebut. Biasanya anak-anak yang main senjata atau main bunuh-bunuhan bisa dikeluarkan dari sekolah. Dan apa dampaknya? Kalau kamu di drop out dari sekolah, maka kamu tidak bisa mendapatkan ilmu lagi. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan ilmu lagi, maka kamu akan jadi tolol. Kalau kamu jadi tolol, kamu tidak
bisa melakukan segalanya. Kalau kamu tidak bisa melakukan segalanya, maka kamu juga tidak bisa beribadah. Kalau kamu tidak bisa beribadah, secara otomatis kau tidak akan beribadah. Kalau kau tidak beribadah, maka kau berdosa. Kalau kau berdosa, nanti kau akan kena azab. Kalau kau kena azab, nanti kau masuk neraka. Suksesnya tidak ada. Jadi Andi, kamu yakin kamu mau nakal biar sukses? Kayaknya lebih mending sukses dari saluran dalam aja deh, Pak. Hehe. Kertas apaan? Akan ada monster batu. Tapi mana kok gak ada? Ternyata itu adalah monster batu sesuai terus tadi. Baiklah, aku akan mengalahkannya sebelum terjadi bencana lainnya yang dituliskan di kertas itu. Makasih ya udah membebaskan gue dari monster batu tadi. Dan ya terima kasih juga sudah menyelamatkanku. Ya sama-sama. Dan ngomong kenapa kau bisa jadi monster batu? Ceritanya panjang. Jelas aku menjadi monster batu sebab tulisan ada di kertas itu. Kertas? Ya, kertas itu bisa menyebar dari animasi ke animasi lainnya dan akan menyebabkan dampak baik atau dampak buruk, karena apapun yang dituliskan di kertas itu akan menjadi kenyataan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghentikan kertas tersebut sebelum menuju ke animasi lain. Sebentar, seperti aku ingat tempat di mana tadi kali kertas itu berada. Nah, ini tempat tadi kali aku melihat kertas itu. Waduh, kertasnya hilang. Tapi kemana? Bosan-bosan gini enaknya ngapain ya? Ada surat tuh, surat apaan ya? Akhirnya selesai juga nih ujian fisika. Saatnya jalan-jalan. Biar seru, gue mau ngajak si Rehan. 私が私のことを愛して何が悪いの嫉妬でしょうか痛いだとか変わってるとか届きませんねそのリ Ada apa sih, Seon? Ujian fisika lu udah selesai kan? Udah. Yaudah kalau itu kuy nongkrong di tempat biasa. Lu tahu gak di ruko kosong di belakang sekolah kita? Tahu? Emang kenapa ruko kosong di belakang rumah? Katanya sih sekarang udah diisi sama misuk. Ayolah, emang apa seremnya sih? Nah, aku juga kurang tahu, tapi kata temanku misuk tiap hari makin menyebar. Ya sudah, bagaimana kalau kita ke sana? Gas lah. Selamat datang di Misu, kami menyediakan berbagai macam es krim. Anda pesan, kami sajikan. Anda makan, kami senang. Anda puas, kami senang. Anda tidak puas, ya kita baku hantam lah. Ada yang bisa dibantu? Kita semua mau bertanya, apa benar apa yang membuat misuk makin menyebar? Oh, kurang tahu ya, Dek. Abang sih cuma pekerja doang, kagak ngerti soal gituan. Tapi ini aneh, Bang. Aneh banget. Kita ninggalin rumah bentar, pas kita pulang, rumahnya udah jadi misu. Iya, kalau sekolah libur, pas balik sekolah, sekolah udah jadi misuk. Iya bang, kalau kantor DPS. Diem. Ya, abang kurang tahu, Dek. Nanti abang ngomong sama bosnya pas pulang kerja. BTW, mau pesen apa ini adik-adik? Es coklat 1, es vanila 1. Bang, ada es teh manis nggak? Ya udah adik-adik, minum dulu yang cepet ya. Ini gerai udah mau tutup. Oke bang. Waduh, Om Dukun gawat ini. Pelanggan saya kayaknya pada tahu kalau Om Dukun pakai mantra kemarin. Mereka tahu mantraku. Jadi gimana Om? Kalau salah saya sih, Om pindah job aja.
your smile. Now the sunshine brings the